Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang kesenian Baindang di Pariaman, khususnya di Nagari Ulakan Tapakis. Dengan beranggotakan saya Fitri Latifah, kedua Nia Mardiani, ketiga Rosil Silawati, keempat Anissa Maulida Zara, dan yang terakhir Apridila Limadi Putri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang transmisi kesenian Baindang di Ulakan Tapakis. Berkembangnya sistem pendidikan Islam dan terjadinya perbedaan pandangan ulama-ulama di Minangkabau mengakibatkan sistem pendidikan surau dan kebudayaannya semakin terdesak dianggap dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kesenian Indang sebagai salah satu budaya Islam yang hidup di lingkungan surau pada zaman dahulunya mendapat tantangan oleh kaum muda. Menyanyi, menari, dan bermain musik dianggap sebagai ulama Islam perbuatan yang dilarang agama. Kita bisa mengambil contoh syair berikut. Di tahun 7 bale muda dicubo, mamasiakan indang, balunlah dicubo, para karo, nabi kami tak mencubo, kami meradatkan bunga kabungu. Berubahnya teks lagu indang dan persoalan agama menjadi masalah umum masyarakat perdebatan. Karena perubahannya fungsi indang menyebabkan beberapa surau memandang dan beberapa yang lain menyetujui. Akhirnya terbentuk dua kubu indang, yakni kelompok dan tetap bertahan dengan konsep estetika Islam dan kelompok yang mengembangkan diri di luar estetika Islam. Kelompok indang yang tetap mempertahankan estetika Islam sebagai suatu yang utama tetap melakukan kegiatan indang di surau-surau. Kelompok indang yang sudah keluar dari surau mengembangkan diri dan melakukan pertunjukan di laga-laga atau arena. Melihat perubahan yang begitu besar terhadap sistem pendidikan Islam membuat kesenian indang yang tetap bertahan dengan estetika Islamnya menjadi surut dan lama-kelamaan hilang. Sementara kesenian indang yang telah keluar dari jalur surau terus berkembang dalam wajahnya yang baru. Dengan memakai pepatah tersebut, indang lebih mudah melakukan pembaharuan. Unsur-unsur kesenian indang yang lama terus dikembangkan ke arah selera masyarakat zamannya. Akibatnya terjadi pengembangan bentuk dan isinya, bahkan berbeda sama sekali dengan bentuk ketika awal kesenian ini. Adapun unsur-unsur lama yang masih bisa dimanfaatkan akan digunakan dan disesuaikan dengan selera zamannya. Sedangkan yang tidak cocok lagi dengan selera zamannya akan dibuang dan diganti dengan bentuk-bentuk yang baru dan tentu saja memiliki kaitan dengan kesenian tersebut. Dengan perubahannya cara pandang masyarakat terhadap pertunjukan indang, maka kesenian ini tampil dengan berbagai bentuk, bahkan tampil dalam membawa misi politik sebagaimana pertunjukan indang yang terdapat di Ulakan Tapakis dalam rangka menaikkan lega-lega sekaligus mengemban misi politik tentang Celek Padang Pariaman. Pertunjukan kesenian indang saat ini tidak lagi mengutamakan adu kekuatan ilmu kebatinan antara satu tim dari nagari dengan tim nagari lainnya, tetapi sudah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kesenian indang tetap memiliki unsur keterampilan bersilat lidah untuk mempertahankan kehebatan dan mempertahankan suasana kelisanan. Namun dengan demikian, unsur hiburan lebih utamakan dalam pertunjukannya, sehingga penonton juga merasa terhibur oleh syair-syair yang dilantunkan oleh pemain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Mardiani akan membacakan materi tentang perubahan kesenian Baindang di Nagari Ulakan. Indang adalah alat kesenian tradisional tepuk yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Alat kesenian indang ini disebut juga rapai. Bentuknya sama dengan rabana, tetapi ukurannya lebih kecil. Garis tengahnya sekitar 18-25 cm dan tingginya 4,5 cm. Seperti juga rebana, alat kesenian indang ini juga berasal dari Arab dan kesenian yang dimainkan memakai indang ini adalah kesenian bernapaskan Islam. Pada zaman dahulu, pada setiap nagari di Pariaman punya grup indang sendiri. Menurut kepercayaan yang ada di setiap kelompok indang, ini mempunyai apa yang disebut sifat tuang sirah, yaitu kelompok orang tua yang mempunyai kekuatan gaib untuk menjaga keselamatan grupnya dari kekuatan luar yang dapat menghancurkan kelompok lain. Dalam hal pemilihan,
waktu, permainan indang ini terkenal pula dengan istilah indang naik dan indang turun. Istilah indang naik dan indang turun ini sudah masyarakat di Pariaman. Bila permainan indang memasuki hari pertama, maka mulainya permainan dilakukan pada tengah malam antara jam 11 dan jam 12 malam. Tetapi bila permainan memasuki hari kedua, maka mulainya adalah senja hari sehabis sholat maghrib. Kesenian indang ini lahir dan berkembang di surau-surau yang dimainkan sesudah mengaji. Isi dari nyanyian yang dilakukan adalah tentang pengajaran agama. Oleh sebab itu, sifatnya adalah dakwah dan pemainnya adalah pemuda-pemuda yang menuntut pengetahuan agama. Tetapi, dalam perkembangan berikutnya, pusat aktivitas permainan indang berubah dari suatu keluar surau yaitu ke tempat sasaran yang disebut laga-laga. Sejenis pentas yang tidak diberi dinding sehingga penonton dapat melihat dari segala penjuru. Permainan indang biasanya dilakukan sambil duduk berdampingan berderet-deret antara 9 sampai 25 orang, di mana jumlah pemainnya ganjil. Masing-masing pemain memegang dan memainkan indang atau rapai serta mengiringi gerakannya dengan lagu-lagu secara bersama-sama dan serempak. Indang dimainkan oleh tangan dengan jalan memukul-mukul dan menjentikkan jari kepada indang tersebut. Dalam permainan indang tersebut, gerak tubuh juga menonjol, yaitu gerak meliuk-liukkan tubuh secara serempak serta berlawanan arah antara pemain yang satu dengan pemain yang lainnya. Kalau yang satu meliukkan badan ke kanan agak ke depan, maka pemain berikutnya melakukan badan ke arah kiri belakang. Adapun orang-orang penting dalam permainan indang itu di samping pemainnya yang banyak adalah tukang zikir. Yang pertama, tukang zikir yang berfungsi sebagai penyanyi tunggal yang kemudian diikuti oleh seluruh pemain. Tukang zikir ini biasanya duduk di belakang di luar deretan pemain yang lain. Yang kedua, tukang alih yang berfungsi untuk mengubah atau mengalih gerakan yang satu kepada gerakan yang lain dan mengalih cara pukulnya indang yang dipegang pemain. Jika ingin menikmati permainan indang atau rapai di Sumatera Barat, lokasi yang paling populer adalah di daerah Kabupaten Padang Pariaman yang terkenal dengan permainan indang Pariaman atau indang piaman. Salah satu ciri khas dari indang Pariaman adalah selalu dimainkan pada malam hari. Biasanya dalam acara perhelatan nagari seperti Batagak Kudo-Kudo, pasar malam, dan jarang sekali ditampilkan dalam acara perkawinan. Dalam penampilan indang piaman, ini biasanya dibawakan oleh 3 grup yang datang dari 3 desa yang berbeda, atau 1 grup tuan rumah dan 2 grup pendatang atau tamu. Ketiga grup tersebut duduk dalam posisi segitiga dan ketiga grup tersebut bermain indang mempunyai satu tema atau masalah yang didiskusikan sebelum permainan dimulai serta menentukan grup mana yang akan bermain pertama. Biasanya yang memulai bermain itu adalah grup tuan rumah atau grup yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Kalau di negari itu tidak ada grup indang, maka grup pertama sebagai tuan rumah memulai permainan, di mana grup ini telah siap mengarang nyanyian atau kata-kata yang lebih berorientasi pada hal-hal atau masalah yang terjadi di pihak tuan rumah, seperti nama bukit, sungai, hasil alam, kebiasaan penduduk, dan lain-lain. Demikianlah selanjutnya permainan indang ini berlangsung secara bergantian dari masing-masing grup dengan tema yang telah dipilih. Sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Silawati. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi kesenian Baindang di Pariaman, khususnya Nagari Ulakan. Struktur pertunjukan kesenian indang secara tradisi sering diawali dengan imbauan seperti dalam acara kesenian Bauluambe atau yang disebut dengan dampiang. Terdapat 4 bagian dan dalam pertunjukan indang yang sering digunakan oleh kelompok indang tradisi di Pariaman, yaitu adanya prolog, kemudian bagian awal, bagian tengah yang disebut klimaks, dan bagian akhir yang disebut penyelesaian. Kemudian secara ketentuan adat,
Struktur kesenian Baindang dalam Festival Budaya Nagari terbagi menjadi 3. Yang pertama, acara pembukaan. Sebelum acara dimulai, adanya sambutan sepatah atau 2 kata oleh tamu yang penting diundang pada acara sebagai bentuk apresiasi pada acara tersebut. Yang kedua, sambah-sambah nenek mama atau para datuk. Sambah ini dilakukan oleh nenek mama atau datuk atau kepala nagari yang berasal di daerah yang berbeda-beda sebagai interaksi dan untuk meminta menaikkan atau mengadakan kesenian Baindang yang diadakan di laga-laga sebelum acara dimulai. Sambah ini berisi kata-kata pidato seperti pantun yang saling berbalas. Yang ketiga, ada penampilan kesenian anak nagari. Penampilan kesenian anak nagari pada acara festival budaya ini biasanya menampilkan berbagai kesenian anak nagari seperti tambo tansa dan ulu ambek. Struktur pertunjukan kesenian sudah terbentuk secara metodik, yaitu adanya prolog, introduksi, bagian awal, bagian tengah, dan penyelesaian tadi. Gerak indang dalam konteks penyajian di surau masih sangat sederhana. Gerak dilakukan dalam proses duduk. Struktur geraknya adalah gerak sambah, gerak tangan, gerak tapuk, dan gerak rapai. Busana yang dikenakan pemain indang pada masa lampau tidak ditentukan secara khusus. Mereka lebih mengutamakan bersih dan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian menggunakan kemeja, celana panjang, kain sarung, serta penutup kepala yang disebut dengan peci adalah busana yang digunakan oleh pemain indang. Lagu yang dibawakan pun dasarnya sama, diulang-ulang. Bentuk lagu mengutamakan estetika tetapi lebih pada pesan dan ajaran agama Islam. Kemudian fungsi kesenian Baindang dalam acara Festival Budaya Nagari Ulakan. Kesenian Baindang merupakan kesenian yang hidup dan berkembang hanya di masyarakat Pariaman, yang artinya tidak terdapat kesenian Baindang di daerah lain di Minangkabau. Kesenian Baindang adalah sebagai warisan budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kesenian Baindang memiliki fungsi-fungsi tertentu, terutama untuk mengintegrasikan masyarakat sebagai media keakraban atau keluarga masyarakat kampung dengan orang kampung lainnya. Biasanya dikatakan Baindang adalah media kesenian yang dijadikan suatu ajang silaturahmi antara masyarakat nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Seiringnya perkembangan zaman, Baindang ini sudah dikenal masyarakat pada umumnya, di mana yang awalnya kesenian dimainkan di surau saja, sekarang sudah digunakan pada acara pesta pernikahan di beberapa daerah yang ada di Pariaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulitu Zahra. Saya akan membahas materi tentang makna kesenian Baindang yang ada di daerah Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah saya melakukan observasi ke daerah Ulakan Tapakis tersebut, saya dapat beberapa makna yang ada di dalamnya. Menurut narasumber yang saya wawancarai, kesenian Baindang merupakan warisan budaya lama. Kesenian Baindang ini menjadi lambang harga diri masyarakat Pariaman. Kesenian Baindang menyimpan banyak makna yang terdapat mendalam dalamnya, yaitu tentang kebesaran Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gerakan serta nyanyiannya. Secara umum, dari makna yang terdapat dalam nyanyiannya, terdapat kisah kedatangan Islam di Minangkabau yang banyak membentuk corak budaya hingga sekarang. Sehingga dalam kesenian Baindang, nyanyian-nyanyiannya itu memiliki banyak makna sekali. Pepatah petitih yang dikeluarkan oleh sang kesenian tersebut banyak seperti kata-katanya banyak makna tentang bagaimana asal mulanya kedatangan Islam di daerah Minangkabau dan sampai di Pariaman tersebut melalui kesenian indang tersebut. Serta dalam gerakan-gerakan kesenian Baindang ini seperti gerakan pada saat tangan ke atas itu memiliki makna sebagai pujian kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji atau menghargai atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesenian Baindang ini.
Kesenian Baindang ini biasanya dimainkan di daerah-daerah oleh orang-orang tertua yang ada di nagari tersebut, apalagi di daerah Ulakan Tapakis Padang Pariaman. Setelah saya wawancarai di daerah itu, banyak sekali kegiatan itu dilakukan, seperti pada saat acara alet nagari atau acara pesta-pesta perkawinan. Pada saat acara pesta perkawinan tersebut diadakan kesenian Baindang ini. Ada 2 orang tokoh yang saling berbalas-balas pantun. Dalam pantunnya itu bermakna tentang banyak sekali makna yang tersirat dalamnya. Salah satunya contoh bagaimana turunnya Islam di dalamnya. Salah satunya contoh bagaimana turunnya Islam di daerah Minangkabau. Jadi itulah makna-makna yang terdapat dalam kesenian Baindang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apridila Limadi Putri, NIM 19023121. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang simbol makna kultural dalam Baindang Pariaman. Masyarakat Pariaman menggunakan indang Piaman terutama sebagai media komunikasi dalam mengajarkan Islam. Penggunaan indang Pariaman kemudian berkembang menjadi alat penjalin hubungan dalam masyarakat serta sebagai media hiburan pada acara pesta, pernikahan, dan perpisahan. Selain itu, tempat penyelenggaraannya juga berpindah dari surau ke tempat pertunjukan khusus yang disebut laga-laga. Indang Piaman merupakan kesenian masyarakat wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman. Kata indang berarti alat penampi beras. Penanaman ini merupakan perlambangan mengenai proses pertunjukan indang Piaman. Dalam pertunjukan, tiap pemain menampi kata-kata lawannya. Selain itu, kata indang juga dimaknai sebagai gerakan para pemain yang menyerupai gerakan menampi baras. Indang merujuk pada jumlah kelompok atau aliran yang ikut dalam pertunjukan indang dan sandi yang secara harfiah berarti sisi. Dalam pengertian formulasi, pertunjukan yang merujuk pada 3 aliran atau kelompok indang yang ada dalam masyarakat Pariaman. Mereka menyebutnya guguh atau gugus. Jadi indang adalah formulasi pertunjukan yang dibentuk oleh 3 aliran. Masing-masing disebut guguh Kulipah Husein, guguh Kulipah Ma'amui, dan guguh Kulipah Nan Karim. Kata tambahan sesudah kata guguh adalah nama Kulipah atau Khalifah yang menjadi anutan. Misalnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun kelompok-kelompok indang tersebut tersebar di nagari atau di desa Jawa yang berbeda, ia dapat berperan sebagai sapangka dengan syarat masih saguguh atau satu gugus. Seperti diungkap oleh Ediwar, kelompok indang di nagari lain dapat dijadikan sapangka. Kelompok tersebut tidak boleh sembarang pilih, tapi harus mempunyai hubungan batin dengan kelompok sapangka atau tuan rumah yang disebut guguh. Kelompok indang yang tergabung dalam saguguh memiliki ikatan emosional yang sangat kuat walaupun letaknya berada dalam nagari yang berjauhan. Andar Indra Sastra mengatakan bahwa guguh sebagai bentuk ikatan batin persaudaraan menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan masing-masing kelompok indang persis sama dengan konsep silsilah rohaniyah Ranji dalam keorganisasian tarekat Satariyah.
Silsilah rohaniyah tarekat ini selalu terhubung ketika syekh atau guru mendirikan surau atau pusat pengajian yang jauh dari pusat utamanya. Silsilah rohaniyah seperti demikian memiliki arti yang dalam pengajian tasawuf hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala harus melalui perantaraan guru tasawuf atau syekh. Menurut kepercayaan keyakinan pengikut ajaran tasawuf, melalui pintu tawajuh atau perantaraan seorang guru, kedudukan guru dalam pengambilan ajaran tasawuf saat dimuliakan. Untuk itu tidak mengherankan di mana ada pusat-pusat pengajian tarekat. Seni pertunjukan indang merupakan penyatuan dari seni sastra musik dan tari. Seni musik diwujudkan dalam bentuk dendang, nyanyian, dan permainan ritme rapai, rebana ukuran kecil, dengan pola berjalin. Pada saat tertentu juga berfungsi sebagai instrumen pengiring tari. Seni tari dimunculkan pada saat berdendang, sedangkan teks sastra diwujudkan dalam bentuk syair, pantun, dan prosa liris dengan gaya bahasa sinisme dan sarkasme. Perbedaan ketika indang masih menjadi media pendidikan di surau-surau ketika memasuki sebagai genre seni pertunjukan. Indang merupakan penyatuan dari seni sastra, musik, dan tari dalam pertunjukannya. Indang disajikan berdasarkan kelompok masing-masing kelompok yang terdiri atas 8 orang, 7-8 orang pemain yang semuanya laki-laki. 7 orang sebagai anak indang dan 1 orang disebut tukang dikia atau tukang zikir. Mereka duduk bersyaf. Anak indang adalah semua pemain yang duduk di bagian depan dengan posisi duduk bersyaf dengan paha saling berhimpitan. Mereka terdiri dari tukang alih, tukang karang, tukang api, Tugas mereka secara umum adalah sebagai pendendang, penabuh rapai, dan penari. Di samping itu, tugas-tugas khusus yang dilakukan mereka sebagai pemain indang dapat dijelaskan seperti tukang alih atau tukang karang duduk paling tengah. Dari semua anak indang bertugas pertama sebagai pembantu utama tukang dikia, pengarang riwayat, kedua memberi aba-aba kepada seluruh anak indang pada saat pertunjukan akan dimulai, ketiga mengawali dan mengakhiri pertunjukan, keempat menentukan pola tabuhan rapai atau pola darab permainan, kelima mengalihkan lagu dan menentukan gerak. Oleh karena itu, seseorang yang akan menjadi tukang alih haruslah orang yang sudah mahir dalam pertunjukan. Satu kali pertunjukan indang terdiri dari 3 kelompok, masing-masing disebut supangka, kelompok indang tuan rumah, alek 2 tamu kedua, dan alek 1 tamu pertama. Dalam pertunjukannya, posisi duduk arah hadap masing-masing kelompok atau grup indang mencerminkan ia berasal dari kelompok tertentu. Formulasi ketiga arah hadap itulah yang disebut indang tigo sandiang. Arah hadap dan posisi duduk anak indang. Indang dalam kemasan seni pertunjukan dilakukan oleh remaja laki-laki 7 orang, anak indang, dan 1 tukang dikia. Masing-masing pemain memegang 1 buah rapai. Bagi pengikut tarekat Satariyah di Minangkabau, paradigma yang bertalian dengan simbol angka 7 merupakan bagian dari ajaran keagamaan seperti sifat
ma'ani, yaitu 7 sifat Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Di samping itu lazim bagi pengikut tarekat Satariyah memperingati mistifikasi dari hari kematian, seperti manigo hari, menuju hari, manduo kali 7 sama dengan 14 hari kematian. Fenomena lain yang berkaitan dengan konsep angka 7 adalah penggunaan ayat 7 musaji, air 7 masjid atau air 7 masjid, khasiat 7 muaro, pasir 7 muara, banang 7 ragam, dan lain-lain digunakan dalam spesialis ilmu kedukunan. Sementara itu, estetika menunjukkan Indang juga menggunakan simbol angka 7 dan kelipatannya. Anak Indang atau pemainnya dengan jumlah 7 orang dipertunjukkan selama 14 malam dalam hitungan 2 kali 7 untuk 21 Indang, dan oleh masyarakat Pariaman disebut 7 kali nanya Indang. Fenomena tersebut dalam dimensi ontologis tentunya menarik untuk diperbincangkan bila dikaitkan dengan ajaran tasawuf wujudiyah yang dikembangkan tarekat Satariyah di Minangkabau. Dasar ajaran tasawuf wujudnya didasari oleh doktrin keagamaan. Para ulama tasawuf menyebutnya ilmu, martabat, dan 7. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.